Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku ucapkan selamat datang di pertemuan ini. Sebagai pembuka, saya mohon pada saudara Abdul Salam untuk membacakan Al-Quran. للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya musuh yang paling kuat bagi orang-orang Muslim yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan yang paling dekatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, kami ini orang-orang Kristen. Karena para pendeta mengabdikan diri untuk belajar, dan mereka yang mengatakan sebelumnya, dan mereka tidaklah sombong. Dan saat mereka mendengar apa yang diterima Rasul, kami akan lihat mata mereka mengucurkan air mata, karena mereka mendengar kebenaran. Mereka berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Terima kasih saudara Abdul Salam. Saudara-saudari sekalian, aku ingin mengucapkan selamat datang untuk ceramah kali ini. Dan terima kasih pula kepada Dr. Abdul Rahman. Dia adalah Ketua Unity Health Complex. Dia akan menjadi ketua di pertemuan kali ini. Saudara-saudari sekalian, saat ini dunia mengalami banyak sekali konflik dan pertentangan antar agama. Dan untuk kali ini pula adalah awal yang baik untuk menutup perbedaan-perbedaan itu. Tentu saja dengan topik yang baru, membicarakan persamaan bukan perbedaan-perbedaan itu. Dr. Zakir Naik akan melakukan hal itu dengan topik pembicaraannya kali ini, persamaan antara Islam dan Kristen. Dr. Zakir Naik, seperti yang Anda ketahui, dia adalah sarjana terkenal tentang perbandingan Islam. Profesi dokternya dia tinggalkan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka yang non-Muslim atau orang-orang Muslim yang belum mengerti sama sekali mengenai Islam. Dia sudah berkeliling dunia untuk memberikan ceramah-ceramah tentang topik tersebut dan baru saja kembali dari Hektik Turok, Qatar. Dalam waktu 1 tahun terakhir, dia sudah melakukan perjalanan secara ekstensif berceramah di ratusan negara, seperti di Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Bahrain, Kuwait, Qatar, VA, QS, Kerajaan Saudi Arabia, Amerika dan Inggris,
Dia juga Ketua Islamic Research Foundation. Dia akan menyampaikan ceramah dengan topik persamaan-persamaan antara Islam dan Kristen. Kita sambut Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral lazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masihu ya bani israil budu rabbi wa rabbukum innahu musyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma wahun nar wa ma lizolimina min ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dr. Abdurrahman, para tetua yang terhormat, saudara-saudari sekalian, aku ucapkan selamat salam menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan ampunan dari Allah datang kepada kalian. Ini adalah salam yang sama yang juga digunakan dalam Injil Luke pasal 24 ayat 36 yang berbunyi, bahasa Hebrews Assalamualaikum, bahasa Inggris berarti damai bersamamu. Topik dalam pertemuan pagi ini, persamaan-persamaan antara Islam dan Kristen. Islam datang dari para nabi alaihi salam yang berarti damai. Juga berarti menyerahkan keinginanmu pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Singkatnya, Islam berarti damai yang didapat dengan menyerahkan keinginanmu kepada Tuhan yang Maha Besar dan setiap kepercayaan umat muslim kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai orang muslim. Banyak orang mempunyai pandangan yang salah bahwa Islam adalah agama baru karena pemikiran bahwa ditemukan 400 tahun yang lalu dan Nabi Muhammad damai bersamanya adalah seseorang yang menemukan agama Islam. Kenyataannya, Islam sudah ada sejak waktu kita masih mengingatnya, sejak manusia ada di muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad damai bersamanya bukanlah seorang penemu agama Islam, tapi merupakan nabi terakhir yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran yang cemerlang mengatakan dalam surat Fatir, surat 35 ayat 24, wa immi ummatillah kalafila nazir. Tidak ada satu kaum atau satu suku pun yang tidak dikirimkan seseorang untuk memberi peringatan dan tuntunan. Quran mengatakan dalam Ar-Ra'd surat 13 ayat 7, walikulli qaumin had. Pada tiap-tiap kaum ada seseorang yang memberi petunjuk. Quran mengatakan bahwa tiap kaum, tiap orang, Tuhan yang Maha Besar Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan pembawa pesan dan penuntun. Hal yang sama juga dikatakan di Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 164, juga Al-Mu'minun surat 40 ayat 78, bahwa kami telah ceritakan padamu tentang beberapa orang Rasul dan kepada yang lainnya tidak. Itu berarti bagi beberapa kaum diturunkan kepadamu Al-Quran dan kepada yang lain tidak disebutkan. Ditemukan ada 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti Adam, Nuh, Musa, Ismail, Ishak, Ibrahim, Isa, Muhammad, damai bersama mereka semua. Ada 25 nabi. Dan Islam satu-satunya yang cocok dengan Kristen. Yang percaya pada Isa, damai bersamanya adalah juga Nabi Allah. Seorang muslim bukanlah muslim jika tidak percaya pada Isa damai bersamanya. Kita percaya bahwa dia adalah salah satu nabi yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa dia dilahirkan secara ajaib tanpa campur tangan laki-laki, yang mana banyak dari agama lain tidak percaya hal itu. Kita percaya bahwa dia bisa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Kita percaya dia menyembuhkan seseorang dari kebutaan atas izin Allah. Islam adalah salah satu agama non-Kristen yang percaya bahwa Isa adalah juga Nabi Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan ada 25 Nabi Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi Rasul Allah Muhammad SAW mengatakan ada 124.000 nabi yang dikirim ke bumi ini. 124.000 nabi yang dikirim Allah ke bumi, tapi hanya 25 nabi yang ditulis namanya dalam Al-Quran. Tapi seluruh nabi yang datang
sebelum Nabi yang terakhir dan penutup, Muhammad damai bersamanya. Mereka hanya dikirim untuk kalangan mereka, dan untuk melengkapi pesan dari Tuhan adalah seseorang di periode waktu tertentu. Semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad damai bersamanya, mereka hanya diperuntukkan bagi kalangan mereka sendiri dan melengkapi pesan Allah di periode waktu tertentu. Contohnya, Al-Quran mengatakan dalam Al-Imran surat 3 ayat 49 bahwa Isa ditunjuk sebagai pembawa pesan bagi kaum Bani Israel. Isa damai bersamanya hanya diperuntukkan bagi kaum Bani Israel. Pesan yang sama juga ditemukan dalam Injil, dalam Matthew bab 10 ayat 5 dan 6 yang mengatakan Isa damai bersamanya mengatakan, di sana dikatakan jangan datangi mereka yang kafir. Siapa kaum yang kafir? Mereka yang bukan Yahudi, Hindu, Muslim. Dengan jelas dikatakan di sana, jangan datangi mereka yang kafir. Ke kota milik orang-orang baik dia tidak boleh, tapi lebih baik pergilah ke kapal besar milik Israel. Dikatakan pada Isa bahwa dia hanya boleh pergi ke Israel. Isa damai bersamanya berkata dalam Injil Matthew bab 15 ayat 24 dikatakan, aku dikirim hanya untuk kapal besar milik orang Israel. Kalian lihat Isa damai bersamanya hanya dikirim untuk orang Yahudi, hanya untuk orang-orang Israel, bukan untuk golongan lain. Di Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, makana Muhammadim aba ahadim mirojalikum walaki Rasulullah wahatan nabiin wakana Allah bikulli syai'in alima. Bahwa Muhammad damai bersamanya bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah. Dia adalah penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad damai bersamanya adalah nabi terakhir dan nabi penutup. Dan Nabi Muhammad damai bersamanya bukanlah hanya untuk orang Islam atau orang-orang Arab. Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya bab 21 ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh dunia, sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran mengatakan dalam surat Saba bab 34 ayat 28 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basira wa nazira, bahwa dia telah mengirimmu sebagai pembawa pesan bagi seluruh dunia, memberikan berita sebagai pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Nabi Muhammad damai bersamanya adalah pembawa pesan yang terakhir, dan dia tidak dikirim hanya untuk orang Muslim dan orang Arab. Dia dikirim untuk seluruh manusia. Dan ramalan tentang Nabi Muhammad damai bersamanya disebutkan dalam berbagai kitab di dunia, juga dalam kitab orang Kristen. Jika Anda baca dalam buku Jonah bab 18 ayat 18 dikatakan bahwa aku akan meninggikan nabi selanjutnya dari antara mereka. Tidak seperti dirimu, aku akan letakkan kata-katamu ke dalam mulutnya. Dia akan bicara tentang kebenaran. Ini adalah ramalan tentang kedatangan seorang nabi. Jika Anda lihat dalam banyak hal, ramalan ini merupakan kebalikan dari Isa damai bersamanya. Jika Anda adalah dia, bagaimana Anda bisa katakan seperti mereka bahwa ramalan mengatakan aku akan meninggikan nabi setelah aku dari antara mereka tidak sepertimu, tidak seperti kebanyakan orang. Jadi bahwa nabi itu pantas, bahwa sudah terlihat bahwa Nabi Muhammad yang disebutkan dalam ramalan tersebut. Dan dikatakan bahwa Isa dan Musa damai bersama mereka, bahwa mereka wa'alai. Dan alasannya adalah karena Musa damai bersamanya adalah Nabi Tuhan, bahkan Isa pun adalah Nabi Tuhan damai bersamanya. Musa damai bersamanya adalah orang Yahudi. Isa damai bersamanya adalah juga orang Yahudi. Mereka berdua punya kesamaan. Dan kita tanya mereka, apa kedua persamaan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ramalan itu adalah tentang nabi yang akan datang selanjutnya? Jika kedua hal ini merupakan penuntun kita untuk memenuhi ramalan itu,
bahwa semua nabi yang disebutkan dalam Injil dan datang sesudah dirinya, seperti Sulaiman, Isaiah, Ezekiel, Daniel, Joel, John, Kazia, semua itu merupakan nabi-nabi Tuhan, dan mereka juga orang Yahudi. Jadi semua nabi sudah disebutkan dalam Injil membuktikan bahwa ramalan itu memang benar. Jika dianalisa, ditemukan bahwa ramalan ini di buku Yonah bab 18 ayat 18 dikatakan bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jika dianalisa lagi, Muhammad dan Musa, damai bersama mereka. Mereka berdua memiliki kesamaan yang alami. Mereka mempunyai ayah dan ibu. Isa damai bersamanya sesuai dalam Al-Quran. Dalam Al-Imran bab 3 ayat 42 sampai dengan 47. Dia lahir secara ajaib tanpa campur tangan laki-laki. Hal itu juga terdapat dalam Injil Matthew bab 1 ayat 18. Dalam Luke bab 1 ayat 35 bahwa Isa lahir secara ajaib. Dia tidak memiliki ayah. Jika dianalisa lagi, Musa damai bersamanya seperti Nabi Muhammad SAW dan tidak seperti Isa. Baik Muhammad dan Musa damai bersama mereka. Mereka berdua menikah dan punya anak, seperti yang tertulis dalam Injil, bahwa Isa tidak menikah dan tidak punya anak. Baik Muhammad dan Musa damai bersama mereka. Mereka mempunyai hal-hal yang alami. Isa damai bersamanya tidak memiliki hal-hal tersebut, sesuai yang dikatakan Quran. Dikatakan dalam surat An-Nisa bab 4 ayat 1, 157 dan 58. Dikatakan bahwa Isa diangkat dalam keadaan hidup. Dia tidak mati. Dan menurut gereja, Injil mengatakan bahwa Isa damai bersamanya. Dia disalib, setelah itu dibangkitkan. Dari keduanya, dia tidak memiliki hal-hal yang alami. Jadi Musa damai bersamanya tidak seperti Isa damai bersamanya. Karena hal-hal seperti inilah, Musa dan Muhammad damai bersama mereka. Mereka berdua diterima oleh masyarakat. Masyarakat menerima mereka. Dalam John bab 1 ayat 11 mengatakan bahwa Isa memiliki masyarakat yang tidak menerimanya. Dia tidak diterima oleh masyarakatnya. Dan jika Anda analisa, Musa dan Muhammad damai bersama mereka. Selain sebagai nabinya Tuhan yang maha besar, mereka juga adalah raja. Raja dalam artian mereka dapat menghukum, bahkan menghukum mati sekalipun siapapun yang mereka inginkan, yang melakukan kejahatan. Selain sebagai nabi Tuhan, mereka juga adalah raja di dunia pada masa itu. Tapi Isa damai bersamanya mengatakan, disebutkan dalam John bab 18 ayat 36, kerajaanku bukanlah di dunia ini. Ini berarti Isa damai bersamanya bukanlah pemimpin dunia. Jika Anda analisa, Musa dan Muhammad damai bersama mereka, mereka sama. Tapi Musa dan Isa damai bersama mereka, mereka tidak sama. Terhadap hal ini dapat dipastikan tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi Nabi besar kita Muhammad SAW. Seperti yang sudah dikatakan, aku akan meninggikan Nabi selanjutnya yang berasal dari mereka. Mereka yang bersaudara. Dan kalian tahu, orang Yahudi, orang Arab, kita bersaudara satu sama lain. Dan dikatakan, aku akan letakkan kata-kata di mulutnya. Dan kita tahu kalimat-kalimat wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW terima. Dia mengucapkannya berulang kali. Aku akan letakkan kata-kata di mulutnya. Itu adalah ramalan yang benar-benar sesuai dengan Nabi Muhammad damai bersamanya. Ramalan yang lain menyebutkan dalam Isaiah bab 12 ayat 29 bahwa kitab itu akan diberikan pada orang yang tidak mempelajarinya. Dia akan diminta berdoa dan membaca. Dia akan mengatakan, aku tidak belajar. Kalian tahu wahyu pertama yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah surat Iqra. Surat Alaq surat 19 ayat 1. Iqra. Saat Jibril memerintahkannya baca, Nabi berkata, ma'ana bi khairi. Aku tidak belajar. Benar-benar persis seperti apa yang diramalkan dalam pernyataan Daud di buku Isaiah bab 99 ayat 12.
Disebutkan juga dalam lagu Nabi Sulaiman bab 5 ayat 16 dikatakan hikumum muttaqin likulli Muhammadin yahtudi fazrai baina Yerusalem. Dalam bahasa Hebros dikatakan bahwa mulutnya lah yang paling manis untuk mendapatkan kecintaan. Kalau Anda analisa hikumum muttaqin walikulli Muhammadin dalam bahasa Hebros secara sematik, adalah kata yang digunakan untuk menghormati penghormatan secara plural. Untuk penghormatan plural, sama seperti Muhammad yang ditambahkan kata damai bersamanya, Muhammadim. Jadi namanya memang sudah disebutkan dalam manuskrip tersebut, tapi setelah diterjemah ditambahkan yang tercinta di belakangnya. Dialah yang tercinta, dia temanku walaupun kami orang Yerusalem. Dia tercinta, dia temanku walaupun kami orang Yerusalem. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad damai bersamanya sudah tertulis dalam manuskrip Injil. Mungkin ada beberapa orang Kristen yang tidak percaya kesaksian lama. Mereka lebih percaya pada kesaksian baru karena itu lebih penting. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam perjanjian baru pun sudah diramalkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW damai bersamanya. Jika Anda baca, disebutkan dalam John pasal 14 ayat 16, Isa damai bersamanya mengatakan bahwa aku akan bertanya pada ayahku untuk mengirim kalian pembawa ketenangan yang lain. Juga dalam John bab 15 ayat 34, ayahku akan kirimkan pembawa ketenangan, dia akan memujaku. Anda dapat melihatnya dalam John bab 15 ayat 7. Walaupun aku memberitahu kebenaran adalah semua pengalaman bagimu jika aku pergi. Jika aku tidak pergi, si pembawa ketenangan tidak akan datang. Tapi jika aku berangkat, aku akan kembali. Kata-kata yang digunakan untuk membawa ketenangan pada saat ini Anda akan temukan parakitos. Ini merupakan bentuk lain dari periklitos. Periklitos berarti seseorang yang berdoa, seseorang yang berdoa untukmu. Yang berdoa untukmu di Arab adalah Muhammad. Dalam bahasa Arab yang berdoa untukmu adalah Ahmad. Alhamdulillah, keduanya adalah nama dari Nabi terakhir pembawa pesan Allah damai bersamanya. Dalam Al-Quran surat As-Sab bab 61 ayat 6, bahwa Isa damai bersamanya, anak Maryam yang dikirim sebagai pembawa pesan bagi Bani Israel. Dia bilang, aku datang untuk membenarkan hukum yang sebelum aku, yang memberi kabar gembira tentang Rasul yang datang sesudahku, yang bernama Ahmad, damai bersamanya. Quran mengatakan bahwa dia mengatakan dengan jelas namanya, baik di dalam Quran maupun Injil. Dalam bahasa aslinya periklitos, yang berarti berdoa untukmu, atau seseorang yang berdoa, itu berasal dari paraklitos, yang sudah diterjemahkan menjadi pembawa ketenangan. Walau arti sebenarnya dari paraklitos bukan pembawa ketenangan, melainkan seseorang yang baik. Tapi mereka menghormatinya. Paraklitos atau periklitos, berdoa untukmu atau dia yang berdoa, sebagai kebaikan atau pembawa ketenangan. Alhamdulillah, semua istilah yang baik itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, Rasul terakhir, damai bersamanya. Mungkin ada beberapa orang Kristen yang berkata, mereka melihat ramalan ini diindikasikan pada roh suci. Itu tidak ditemukan pada Nabi Muhammad damai bersamanya. Tapi dari Nabi yang lain, dikatakan, itu hanyalah sebuah pengalaman. Jika aku tidak pergi, si pembawa ketenangan tidak akan datang. Kalau aku berangkat, dia akan datang. Kriteria untuk kedatangan si pembawa ketenangan, jika Isa damai bersamanya, harus berangkat. Dan kita tahu, roh suci sudah ada sebelum Isa damai bersamanya. Dia bahkan sudah ada di sana saat jauh sebelumnya. Dia sudah ada saat Isa dibaptis damai bersamanya. Untuk memastikan bahwa si pembawa ketenangan ini yang dikatakan oleh Injil tidak mengabdi pada roh suci. Roh suci hanya ada di sana saat Isa damai bersamanya ada di sana. Disebutkan lebih jauh dalam John bab 16 ayat 12-14, bahwa aku punya banyak hal yang kukatakan padamu, tapi tidak dapat melakukannya sekarang. Untuknya ketidakbenaran itu datang, dia akan menuntun pada kebenaran. Dia tidak akan berbicara sendiri, semua yang dia dengarkan yang akan dikatakannya. Dan dia akan bersaksi tentang aku, dia akan mengagungkanku, dia akan menunjukkan hal-hal yang akan terjadi. Sekali lagi, roh kebenaran yang dikatakan Injil ini
adalah Nabi Muhammad, Rasul terakhir dan penutup, damai bersamanya. Jika Anda baca Injil, bahkan Injil sekalipun membicarakan tentang Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad, damai bersamanya. Ada beberapa wahyu yang dikirimkan pada tahun-tahun itu. Dari nama, ada 4 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat adalah yang pertama, wahyu-wahyu yang diberikan pada Musa damai bersamanya. Zabur adalah wahyu-wahyu yang diberikan pada Nabi Daud damai bersamanya. Injil adalah wahyu-wahyu yang diberikan pada Isa damai bersamanya. Dan Quran adalah wahyu-wahyu terakhir yang diberikan pada Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad damai bersamanya. Selain itu ada juga wahyu-wahyu yang turun di tahun-tahun sebelumnya, tapi hanya 4 saja yang disebutkan dalam Quran. Tapi semua wahyu yang datang sebelum wahyu yang terakhir Al-Quran, mereka hanya dimaksudkan untuk kelompok-kelompok tertentu, dan pesan yang lengkap hanya dimaksudkan untuk periode waktu tertentu. Tapi wahyu yang terakhir Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk orang Muslim dan bangsa Arab. Quran mengatakan dalam surat Ibrahim bab 15 ayat 52 mengatakan bahwa inilah pesan bagi seluruh umat manusia. Biarkan mereka diperingatkan olehnya. Biarkan mereka tahu hanya ada satu Tuhan. Dan biarkan manusia mengambil pelajarannya. Jadi wahyu terakhir Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh manusia. Pesan ini diulang dalam Al-Baqarah bab 2 ayat 185. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai kriteria untuk menilai yang baik dan yang benar. Quran mengatakan dalam surat Az-Zumar bab 39 ayat 41 bahwa kami menurunkan kepadamu Nabi Muhammad damai bersamanya kitab untuk mengajarkan manusia. Tidak dikatakan untuk mengajar orang Muslim atau orang Arab, tapi untuk mengajarkan seluruh manusia. Jadi wahyu terakhir yaitu Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, semua wahyu yang turun sebelum Al-Quran hanya untuk manusia pada periode itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya tidak untuk bertahan pada bentuk aslinya. Satu-satunya kitab yang saat itu masih bertahan pada bentuk aslinya adalah Al-Quran. William Moore, kritikus yang paling keras terhadap Islam, mengatakan tidak ada satu kitab pun saat ini yang masih bertahan pada bentuk aslinya seperti Al-Quran selama 12 abad. Dia mengatakan di depan para audiens, Nabi kita tercinta Muhammad SAW berkata, dia menyebutkan dalam riwayat Bukhari wala 1 Khalid 7 dikatakan bahwa Islam didasarkan pada 5 pilar. Yang pertama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa, dan kelima, haji. Yang pertama, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad damai bersamanya adalah Rasul utusan Allah. Adalah konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran mengatakan dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 177, tidaklah benar menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi suatu kebenaran. Jika kau percaya pada Allah, kau percaya pada hari kemudian, percaya pada kitab-kitab, percaya pada malaikat, dan kau percaya pada Nabi, seperti yang disebutkan. Dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-Imran, bab 3, ayat 64. Kul ya ahlal kitab, hai ahli kitab, pada orang Yahudi dan Kristen, ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum, marilah berpegang pada suatu ketetapan bagi kami dan bagimu. Ketetapan apa itu? Allah na'budu illallah, tak ada satupun yang kita sembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'au, bahwa tidak ada satupun yang dapat disekutukan dengannya, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak ada pula kita jadikan sebagian di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, fakulus hadu, maka saksikanlah bi anna muslimun, kami adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat-ayat Quran ini menunjukkan padamu bagaimana berbicara dengan para ahli kitab, baik itu Yahudi atau Kristen. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah berpegang pada satu ketetapan bagi kami dan bagimu. Apa ketetapan pertama? Allah na'budu illallah. Tidak ada satupun yang kita sembah selain Allah. Dan konsep dari Tuhan yang Maha Besar dalam Islam, tentang definisinya tertulis dalam surat Al-Ikhlas bab 112 ayat 124 dikatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu satu. Allahus somad. Allah lah yang mutlak dan kekal. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Inilah 4 hal definisi dari Tuhan yang Maha Besar yang terdapat di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Allahus somad, Allah yang mutlak dan kekal. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Ini 4 definisi yang semua ini datang dari Tuhan yang Maha Besar. Jika ada yang kelima darinya, kita orang Muslim harus menerimanya tanpa keberatan sedikit pun bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Quran mengatakan dalam surat An-Nisa bab 4 ayat 48 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni jika kau menyekutukan Allah. Dan siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah berbuat dosa besar. Allah akan mengampuni dosa apapun jika dia ingin. Tapi menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Quran menyampaikan pesan, surat An-Nisa bab 4 ayat 116, bahwa Allah tidak akan memaafkan dosa karena telah menyekutukan Dia. Hal-hal lain yang disukai, Dia tidak akan memaafkan. Tapi menyekutukannya, Dia tidak akan memaafkannya. Itu artinya syirik, sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dosa yang paling besar. Dan pesan yang sama diberikan dalam Exodus, di dalam Injil bab 20 ayat 3 dan 5, bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana dapat diciptakan untukmu sesuatu yang lebih besar, yang lebih mirip dari sesuatu dalam surga di atas, di bawah bumi, di bawah air di dalam bumi? Bagaimana bisa? Tidak tunduk padanya, tidak melayaninya. Untukku, Tuhanmu, Rajamu, dan juga sebagai pengawalmu. Pesan yang sama diulangi dalam Deuteronomi bab 5 ayat 79. Dikatakan, bagaimana bisa ada Tuhan selain Aku? Bagaimana membuat image yang luar biasa dari sesuatu, dari kemiripan, dari hal-hal yang terdapat di atas, di bawah kedalaman, dan di dalam air di kedalaman bumi. Bagaimana bisa tidak tunduk padanya, tidak melayaninya? Untukku, Tuhanmu, Rajamu, pengawalmu. Ini berarti membuat kesan tentang Tuhan yang Maha Besar secara tegas terlarang di dalam Injil. Inti dari pembicaraanku, sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Maidah bab 5 ayat 72 mengatakan, Laqad kafarol lazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Bahwa merekalah yang disebut sebagai orang-orang kafir. Mereka yang mengatakan kalau Isa damai bersamanya anak Maryam. Dia adalah Allah. Orang-orang kafir adalah mereka yang berkata bahwa Isa anak Maryam dikatakan sebagai Allah. Wa qolal masihu, padahal dia sendiri berkata, ya Bani Israel, hai kaum Bani Israel, abudullah, sembahlah aku, Rabbi wa Rabbukum, yang merupakan Tuhanmu dan Tuhanku. Innahum mayusrik billah, siapapun yang mempersekutukan Allah, pakot haramallahu alaihil jannah, Allah akan membuatnya jannah haram untuknya, surga akan terlarang untuknya. Wa ma wahunnar wa ma lizzolimin min ansor, dan mereka adalah satu-satunya tempat untuknya, dan dia tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun. Isa damai bersamanya mengatakan itu, bahwa innahum mayusrik billah, siapapun yang mempersekutukan Allah, pakot haramallahu alaihil jannah, surga akan terlarang untuknya, Firdaus akan terlarang untuknya. Wa ma wahunnar wa ma lizzolimin min ansor, dan neraka adalah satu-satunya tempat untuknya, dan tidak akan ada seorang pun yang menjadi penolongnya.
Tapi ada beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Isa damai bersamanya, dia mengatakan hal lain. Isa adalah Tuhan yang Maha Besar. Kenyataannya jika Anda membaca Injil, tidak ada pernyataan, tidak ada satupun pernyataan di dalam Injil yang lengkap di mana Isa damai bersamanya mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan, sembahlah dia. Jadi sama sekali dia tidak pernah mengatakan itu. Akan kuulangi, jika Anda membaca Injil, tidak ada satu pernyataan pun, tidak sedikit pun dalam Injil yang lengkap di mana Isa damai bersamanya mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah dia. Jika ada orang Kristen yang dapat menunjukkan padaku bagian mana dari Injil di mana Isa damai bersamanya mengatakan sendiri bahwa dia Tuhan, sembahlah aku bersedia untuk dipermalukan saat ini juga. Aku tidak berbicara atas nama orang Muslim lain, karena aku mempelajari perbandingan agama, aku membaca Injil. Aku siap meletakkan tanganku di atas guilotin. Jika kau membaca Injil, Isa damai bersamanya mengatakan sendiri, disebutkan dalam John bab 14 ayat 28, Isa damai bersamanya mengatakan, ayahku lebih besar dariku. Dalam John bab 10 ayat 29, ayahku lebih besar dari siapapun. Dalam Matthew bab 12 ayat 28, aku dengan roh Tuhan menghalau setan-setan. Dalam Luke bab 11 ayat 20, aku menghalau setan-setan dengan jari Tuhan. Dalam John bab 5 ayat 30, aku tidak dapat melakukan apapun dengan diriku sendiri. Apa yang ku dengar dan ku katakan, penilaianku bukanlah milikku. Aku tidak mencari keinginanku, tapi keinginan ayahku. Dia bilang dia tidak dapat melakukan apapun sendirian. Dia tidak pernah mengatakan definisi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa siapapun yang mempersekutukan Allah, Isa damai bersamanya mengatakan, siapapun yang mempersekutukan Allah, Firdaus terlarang untuknya. Dan Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Isra bab 17 ayat 110, Kulidullah awidur rahman ayam ma'tadu falahul asmaul husna. Katakanlah seru Allah atau Ar-Rahman dengan nama manapun yang kau seru. Dia memiliki nama-nama yang indah. Kau dapat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Haruslah nama yang indah, haruslah menggambarkan kebaikan. Dan tidak lebih dari 99 kata yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Maha Penyayang, Maha Agung, Maha Bijaksana. Tidak lebih dari 99 kata diberikan pada Allah dalam Al-Quran. Pesan ini diulangi lagi dalam surat Al-A'raf bab 7 ayat 180, surat Taha bab 20 ayat 8, surat Al-Hasr bab 15 ayat 24, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sangat indah. Tapi kenapa kita orang-orang Muslim lebih suka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab Allah dibanding bahasa Inggris God? Alasannya adalah bahwa Allah adalah kata-kata yang murni. Kata-kata God dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai Tuhan yang lain. Jika kau tambahkan S di belakang God menjadi God, bentuk jamak dari Tuhan. Allah tidaklah jamak dalam Islam. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah satu-satunya. Jika ditambah EESSS di belakang kata God akan menjadi Goddess, Tuhan wanita. Tidak ada Allah laki-laki atau wanita dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bukan keduanya. Jika kau tambahkan Father di belakangnya menjadi Godfather, dia Godfather, dialah yang menuntun. Tidak ada ayah Allah atau Allah Abi dalam Islam. Allah itu unik. Jika kau tambahkan Mother akan menjadi Godmother. Tidak ada ibu Allah atau Allah Umi di dalam Islam. Jika kau menambahkan God di belakang kata ten menjadi ten God, yang berarti Tuhan yang palsu. Itulah alasannya kita orang-orang Muslim lebih suka menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bahasa Arab Allah bukan berarti Inggris God. Tapi bagi kalian orang-orang non-Muslim, orang-orang tidak mengerti dan tidak menggunakan kata-kata Allah dan menggunakan istilah Tuhan atau Allah itu sendiri. Tuhan bukanlah terjemahan yang tepat. Tuhan bukanlah terjemahan yang tepat. Dan kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala sudah berulang kali disebutkan dalam berbagai tulisan, termasuk Injil. Dan jika kau tahu kata-kata di Kesaksian Lama, kata yang digunakan untuk Tuhan adalah Elohim. Ela untuk Tuhan, Him untuk penghormatan yang besar, Elohim. Dan jika kau baca Injil Pendeta Kopilya, dia menulis Allah dengan ELLAH atau alternatifnya ALLAH, Allah. Bahkan
Pendeta Kofilia setuju bahwa cara menyebutnya mereka Allah, kita menyebutnya Allah. Pengucapan berbeda tapi artinya sama. Lebih jauh, Isa damai bersamanya saat dia diletakkan di atas salib. Menurut Injil, di dalam Matius bab 27 ayat 46, juga disebutkan dalam Mark bab 15 ayat 32. Saat Isa damai bersamanya diletakkan di atas salib, dia meneriakkan Ela Ela lama sabachthani. Ada di sana di setiap terjemahan Injil, baik itu bahasa Inggris, bahasa India, di dalam terjemahan manapun juga istilah Hebrew ini, Elai Elai lama sabachthani, ada di sana dan dikatakan, diterjemahkan, oh Tuhan, Tuhan, kenapa seluruhnya untuk kebaikanku? Elai Elai lama sabachthani bukanlah terdengar sama dengan oh Tuhan, kenapa hanya untuk kepentinganku saja? Elai Elai lama sabachthani tidak sama terdengar seperti oh Tuhan, kenapa untuk kepentinganku saja? Bukankah itu sama? Bukankah Elai Elai lama sabachthani sama dengan Joha Joha, kenapa untuk kepentinganku? Bukankah Elai Elai lama sabachthani sama dengan Isa damai bersamanya, kenapa harus untuk kepentinganku saja? Jika kau terjemahkan dalam bahasa Arab bunyinya Allah Allah lama sabachthani. Elai Elai lama sabachthani dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Arab Allah Allah lama sabachthani. Bahasa Arab dan Hebrew merupakan bahasa serumpun. Kalian sadar bunyinya sama. Bahkan saat Isa damai bersamanya saat diletakkan di atas salib, dia berteriak yang berbunyi Allah. Karena itu kita orang-orang Muslim, karena Allah adalah kalimat yang murni, kita lebih suka memanggilnya Allah daripada Tuhan. Itu adalah kata-kata yang sama diucapkan Isa damai bersamanya. Pilar kedua adalah salat. Dalam bahasa Inggris, orang suka menerjemahkan salat dengan berdoa. Doa bukanlah salat. Arti yang lengkapnya bukanlah yang seperti itu. Karena berdoa berarti meminta pertolongan untuk dicari. Bagaimana berdoa pada Tuhan untuk dicari kau meminta pertolongan. Dalam salat kita, selain meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, kau juga berdoa padanya. Pada saat yang sama kau menerima tuntutan darinya. Berdoa bukanlah arti keseluruhan salat. Berdoa artinya meminta pertolongan, sedangkan salat selain meminta pertolongan, kita berdoa padanya dan menerima tuntunan darinya. Jika kau bertanya padaku, akan kukatakan bahwa salat adalah pemikiran tentang program, pemikiran sebuah kondisi. Jika seseorang bertanya, akan kemana kau dengan programmu jika semua kau serahkan Tuhan? Itu sebabnya aku keberatan sebagian orang menyebutnya berdoa. Dalam bahasa Inggris berarti berdoa, untuk menjelaskan salat. Biar ku jelaskan padamu bahwa berdoa sama sekali bukan arti sesungguhnya dari salat. Kenapa ku katakan kalau salat adalah pemikiran tentang pemrograman? Karena dia memberi tuntunan pada salat kita. Contohnya, sesudah imam, sesudah dia membaca, dikatakan dalam surat Al-Maidah bab 5 ayat 90 dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, pada kalian yang percaya, innamal khamru wal maisaru, meminum yang beracun dan berjudi, wal anzabu wal azlamu, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, rizqum min amali syaiton, adalah perbuatan setan. Fastanibul alakum tuflihun, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di sini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, bahwa meminum racun, berjudi, menyembah berhala, ramalan, semua itu adalah perbuatan setan. Jauhilah semua itu dan kau akan mendapat keberuntungan. Kita sudah diprogram dengan salat kita. Kita dituntun dengan salat kita. Kita dikondisikan. Kemudian dikatakan lagi dalam surat Al-Baqarah bab 2 ayat 180 bahwa habiskan hartamu untuk saudara-saudaramu. Dan jangan habiskan hartamu sedikit pun untuk para hakim, dan itu berarti kau memakan barang milik orang lain. Quran mengatakan bahwa menyuap tidak diperbolehkan dalam Islam. Kau diprogram, kau dikondisikan kalau menyuap itu terlarang dalam Islam. Quran mengatakan dalam surat Al-Ankabut bab 29 ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Quran, dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Quran mengatakan bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan setiap muslim harus melaksanakan sholat minimal 5 kali sehari. Bagaimana? Untuk badan yang sehat, kita harus makan minimal 3 kali sehari. Sama dengan jiwa kita membutuhkan sholat minimal 5 kali sehari. Dan Al-Quran mengatakan dalam surat Taha bab 20 ayat 11 dan 12 bahwa saat ia datang ke tempat api, ia dipanggil, "Oh Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Lepaskan kedua sepatumu, sesungguhnya kamu berada di tempat suci tua." Tuhan yang Maha Besar memerintahkan Musa untuk melepas sepatunya, menuntunnya menuju tempat suci. Pesan yang sama diberikan dalam Injil, dalam Kesaksian Lama, dalam Eksodus bab 3 ayat 5 dikatakan, "Do not die hither." Lepaskan sepatumu dari kakimu menuju tempat yang dianggap sebagai tanah suci. Pesan itu diulang dalam Aks bab 7 ayat 33. Tuhan yang Maha Besar kepada Musa, "Do not die hither." Lepaskan sepatumu dari kakimu untuk tempat yang merupakan tanah suci. Merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa damai bersamanya, bahwa di tanah suci, tempat suci, saat kau sedang menyembahnya, lepaskan sepatumu. Nabi tercinta Muhammad damai bersamanya, dia memberikan izin dengan 4 syarat. Kau tidak boleh sholat dengan alas kaki, tapi jika kau sholat dengan memakai alas kaki, pastikan kalau keduanya benar-benar bersih. Nabi berkata, disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Warim 1, dalam buku Salam, bab 240, hadis nomor 652, Nabi berkata, "Lakukanlah kebalikan dari yang orang Yahudi lakukan, karena mereka selalu berdoa memakai sepatu dan sandal." Disebutkan dalam Abu Daud, Rahim 1, buku Salat, bab 240, hadis 353, bahwa Su'aib ibnu El-Amar diceritakan oleh ayahnya, bahwa kakeknya berkata, bahwa aku pernah melihat Nabi sholat dengan tanpa alas kaki dan dengan sendal. Ini berarti orang muslim dapat sholat tanpa sepatu. Dan jika kau sholat mengenakan sepatu, Nabi berkata, kau harus membersihkannya untuk kebersihan orang lain, juga untuk menjaga tempat beribadah. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu," bagi kalian yang beriman, saat kau hendak sholat, saat kau bersiap untuk sholat, basuh wajahmu dan tanganmu sampai siku, usap rambutmu dengan air, dan cuci kakimu sampai mata kaki dengan melakukan wudhu. Sebelum kita melakukan sholat, merupakan kewajiban bagi muslim. Pesan yang sama diberikan jika kau baca Injil, disebutkan di dalam Eksodus bab 40 ayat 31 dan 32, bahwa Musa dan Adam bersama anak-anak mereka mencuci tangan mereka dan kaki mereka. Saat mereka memasuki kuil tempat mereka beribadah, mereka bersihkan diri sebelum mereka menghadap Tuhan mereka. Disebutkan dalam Aks bab 21 ayat 36, bahwa Paul bersama manusia lain di hari berikutnya membersihkan diri dan menghadap pada Tuhan. Bersuci adalah persyaratannya, karena kita orang muslim, kita orang-orang yang bersih. Kita ingin bersih. Dan selain itu, merupakan persiapan mental. Persiapan mental seperti sedang ujian akhir. Persiapan mental sebelum kau menghadap Tuhan. Jika orang-orang Kristen adalah mereka yang mengikuti Isa damai bersamanya, jika orang-orang Kristen, mereka yang mengikuti Isa damai bersamanya, maka kita orang-orang muslim lebih Kristen daripada orang Kristen yang sebenarnya. Karena kita mengikuti apa kata Injil. Saat melakukan sholat, di dalam Injil dikatakan, kau bersihkan dirimu. Lebih lanjut, Nabi kita mengatakan, dalam riwayat Bukhari, Tahim 1, buku Azan, bab 75, hadits 692, bahwa Hadrat Anas nama Allah, kita percaya padanya, bilang bahwa saat melakukan sholat berjamaah,
bahu jamaah yang satu harus bersentuhan dengan yang lainnya. Kaki kita juga harus bersentuhan. Nabi kita tercinta berkata, disebutkan dalam Abu Daud, Rahim nomor 1, dalam buku Sholat, bab 245, hadits 666, Nabi berkata, sebelum melakukan sholat, tetaplah pada barisanmu, berdirilah bersentuhan bahu. Jangan sampai ada jarak, tutuplah jarak itu. Jangan biarkan ada yang terbuka untuk iblis. Nabi bukan membicarakan iblis seperti yang kau lihat di komik dengan memakai 2 tanduk di kepala. Yang dimaksud Nabi dengan iblis yang ditolaknya, dihalaunya agar mereka mengabaikan yang kaya dan miskin, raja atau masyarakat biasa. Saat kau berdiri sholat, berdirilah dengan bersentuhan bahu. Apakah kau hitam atau putih, coklat atau kuning, sholatlah dengan bersentuhan bahu. Ini ajaran Nabi kita tercinta. Dan bagian terbaik dari sholat adalah sujud dengan kepasrahan. Secara psikologi dikatakan bahwa pikiran kita tidak dikendalikan secara langsung. Tubuh kita dikendalikan secara langsung. Jika aku ingin mengangkat tanganku, ku angkat tanganku. Jika ingin kuturunkan, kuturunkan. Jika aku ingin maju, aku maju. Jika aku ingin mundur, aku mundur. Benar-benar di bawah kendaliku. Tapi pikiran terus bertanya-tanya, tidak secara langsung di bawah kendaliku. Secara psikologis dikatakan, untuk menyederhanakan pikiranmu, kau harus sederhanakan tubuhmu. Tidak ada cara lain selain meletakkan bagian tubuh paling atas, bagian luarnya, ke bagian terendah dari tanah dan berkata, keagungan milik Allah yang tertinggi, keagungan milik Allah yang tertinggi. Dan ini juga terdapat dalam Injil, dalam kesaksian lama maupun kesaksian baru. Jika kau baca Genesis bab 17 ayat 3 dikatakan bahwa Ibrahim menjatuhkan dirinya. Dalam Number bab 20 ayat 6, Musa dan Aaron menjatuhkan wajah mereka. Dalam Yosua bab 5 ayat 14, Yosua menjatuhkan wajahnya saat beribadah. Ini disebutkan dalam kesaksian baru. Isa damai bersamanya saat dia pergi ke sebuah taman. Dalam Injil Matthew bab 26 ayat 39 dikatakan bahwa Isa maju beberapa langkah, menjatuhkan wajahnya dan berdoa pada Tuhan. Aku bertanya pada kalian, bahkan akrobat pun tidak lebih baik dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Ini sama cara Isa damai bersamanya berdoa. Jika mengikuti ajaran Isa damai bersamanya membandingkan dengan orang-orang Kristen, kita orang-orang muslim lebih Kristen dari orang-orang Kristen sendiri. Tiang ketiga, zakat. Dalam bahasa Arab berarti untuk memurnikan, menyinari, dan setiap orang muslim dewasa yang kaya, yang mempunyai simpanan lebih dari standar hisab 85 gram emas, dia harus memberikan 2,5% dari simpanannya kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Dan orang-orang yang pantas mendapatkan zakat ini tertulis dalam surat At-Taubah bab 9 ayat 60 dikatakan zakat diberikan pada fukara wal masakin, pada yang membutuhkan, pada amilun, mereka yang mengumpulkan zakat, pada mu'alafati qulub, yang dibujuk hatinya untuk datang pada Islam, pada gharimun, yang berhutang, pada rikob, pada mereka yang menjadi budak, yang membebaskan budak. Dapat diberikan pada ibnu sabil, mereka yang sedang dalam perjalanan, seseorang yang berada di tempat yang asing, atau fisabilillah, orang-orang di jalan Allah. Jika setiap orang kaya di dunia ini mengeluarkan zakat, tidak akan ada kemiskinan di dunia ini, dan tidak akan ada seorang pun yang akan mati kelaparan. Jika kau membaca pesan yang sama dalam Injil, dalam Peter yang 1, bab 4, ayat 80 mengatakan bahwa berikanlah sumbangan, karena sumbangan menghilangkan banyak dosa-dosamu. Berikanlah sumbangan, karena sumbangan menghilangkan banyak dosa-dosamu. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hasr bab 59 ayat 7, dituliskan alasan mengeluarkan zakat dan mencegah harta itu hanya berputar-putar di orang-orang kaya saja. Quran mengatakan dalam surat At-Taubah bab 19 ayat 34 bahwa ada orang-orang yang mengubur emas dan perak dan tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagi mereka diberikan peringatan bahwa api neraka dibuat dari kekayaan. Api neraka, dengan itulah mereka dinilai dan dihakimi.
pada bagian dahi, punggung dan pada bagian pinggul. Allah mengatakan pada mereka, jika kau mengubur hartamu, maka rasakan akibat mengubur hartamu. Menimbun harta dilarang dalam Al-Quran. Tiang yang keempat adalah berhaji, naik haji. Setiap orang muslim dewasa yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk melakukannya wajib melaksanakan haji setidaknya 1 kali seumur hidup di kota Mekah. Selama berhaji, ia ke Mina, Al-Welas, Arafah dan lainnya. Dan itu adalah acara tahunan terbesar. Lebih dari 2,5 juta orang berkumpul dari berbagai tempat di dunia. Dari Amerika, dari Inggris, dari Singapura, Malaysia, dari India, Pakistan. Dari berbagai tempat di dunia berkumpul. Dan pakaian yang mereka kenakan hanya 2 lembar kain yang tidak dijahit sebagai pakaian mereka. Kau tidak dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahmu, raja atau orang biasa. Ini adalah contoh terbaik untuk kekeluargaan secara universal. Dan Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hujurat bab 49 ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami menciptakanmu sepasang, laki-laki dan perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling membenci. Dan yang paling terhormat di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Kriteria untuk menilai orang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jenis kelamin, kekayaan, warna kulit, bukan yang lain, tapi takwa, kesadaran bertuhan, kebenarannya. Itu yang dinilai. Tiang kelima, puasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim dewasa tidak boleh makan dan minum, melakukan seks dari matahari terbit sampai terbenam selama sebulan penuh saat Ramadan, setiap tahunnya. Dan Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah bab 2 ayat 183, diwajibkan atas kamu berpuasa dan juga orang-orang sebelum kamu, sehingga kau dapat belajar menghargai diri sendiri. Jadi puasa yang dimaksudkan untuk mengendalikan hawa nafsumu, menghargai diri. Seperti yang dikatakan ilmu psikologi, jika kau bisa menahan laparmu, kau dapat kendalikan semua nafsumu. Dan pesan yang sama diberikan di dalam Injil Matthew bab 17 ayat 21 dan Mark bab 9 ayat 29. Dan manusia disuruh untuk menahan nafsunya. Dan di bulan Ramadan, berpuasa membantumu untuk memperbaiki tubuhmu. Sesuatu yang normal dilakukan untuk kehidupan selama 1 tahun. Kau mencoba menghindari hal-hal yang salah, dan itu berarti bagian dari kehidupan. Hal-hal baik yang tidak kau lakukan selama 1 tahun, selama Ramadan ingin kau lakukan, itu yang menjadikannya bagian dari hidup. Jika kita tidak dapat merokok dari matahari terbit sampai terbenam, kita juga dapat tidak merokok sampai akhir hidup kita. Jika kita bisa menahannya dari matahari terbit sampai terbenam, kita juga dapat melakukannya sampai akhir hidup kita. Jika hal itu sudah dilakukan, berpuasa dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Kesemuanya adalah 5 tiang Islam. Tapi 5 tiang ini belumlah melengkapi Islam. Nabi kita tercinta mengatakan 5 hal ini, 5 tiang ini. Dan kitab manapun akan mengatakan padamu, jika kelima tiang tersebut kuat, maka bangunannya akan kuat. Jadi jika setiap manusia mengikuti kelima tiang ini secara benar, maka insya Allah prinsip hidupnya juga akan kuat. Al-Quran mengatakan dalam surat Az-Zariyat bab 51 ayat 56, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini berarti jin dan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya. Dalam bahasa Arab digunakan kata ezebala, berasal dari akar kata ab. Ab dalam bahasa Arab, ab berarti budak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berarti kemenangan jiwa. Jadi ibadah dilakukan seseorang untuk melayaninya, yang mematuhi tuannya. Siapapun yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ibadah. Salat adalah bentuk ibadah, bahkan bentuk tertinggi ibadah, tapi bukanlah satu-satunya bentuk.
Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala juga ibadah. Contohnya, mengatur hal-hal tentang makanan, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala secara pribadi dan kau melakukannya. Al-Quran mengatakannya dalam surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 90 bahwa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya meminum khamar dan berjudi, wal ansabu wal azlamu, menyembah berhala, mengundi dengan panah, ristum min amli syaiton, adalah termasuk perbuatan setan. Fastanibul alakum tuflihun, jauhilah perbuatan itu agar mendapat keuntungan. Jadi jika kita menghindari racun, judi, memuja berhala, ramalan, kau sedang beribadah. Jika kau membaca Injil, disebutkan dalam Proverb bab 20 ayat 1 dikatakan, anggur adalah hammer. Dalam Efisiensi bab 5 ayat 18, janganlah kau meminum anggur. Jadi Injil mengatakan agar kau tidak meminum racun. Tentang makanan ini Quran mengatakan tidak kurang dari 4 surat yang mengatur hal ini. Surat Al-Baqarah bab 2 ayat 173, surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 3, surat An-Nam bab 6 ayat 145, An-Nahl bab 16 ayat 115 dikatakan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal hinjil wa ma uhilla li ghairillah bih. Kata Allah, diharamkan untukmu bangkai, darah, daging babi, dan makanan apapun yang disembelih selain dengan nama Allah. Keempat makanan ini dilarang di dalam Al-Quran. Bangkai, darah, daging babi, dan makanan apapun yang disembelih selain dengan nama Allah. Jika kau baca Injil, pesan yang sama juga disampaikan. Jika kau baca Injil, disebutkan dalam buku Lektius bab 17 ayat 15, buku Deuteronomi bab 14 ayat 21, kau tidak boleh memakan daging dari binatang yang mati sendiri. Kau tidak boleh memakan apapun yang mati sendiri. Berarti bangkai itu dilarang. Ini disebabkan karena ada beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh bangkai. Bisa karena dimakan, bersentuhan, atau cara yang lain. Penyakit-penyakit ini diteliti sebagai Phacolamyces sodak. Kau dapat mengalami ruam-ruam. Ada bermacam-macam penyakit jika kau memakan bangkai. Hal kedua adalah darah.